بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para konco yang dimuliakan Allah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di tempat yang dulunya kita tumbuh besar dan dulunya kita mengambil ilmunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masjid ini, di Temboro ini. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu itu tidak ada faedahnya sebetulnya bila mana ilmu itu tidak diamalkan, dan amal itu semuanya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bila mana tidak ikhlas. Saya hanya ingin mengingatkan, begitu banyak ilmu yang telah kita pelajari di pesantren kita ini, ada yang menyerap begitu hebat sehingga banyak dari santri-santri kita itu yang hafal Bukhari, Mukhtasar Bukhari, ada yang hafal Minhaj, apa yang hafal ratusan itu Al-Quran, ada macam-macam kepandian-kepandian. Ada juga yang di sini itu sampai 10 tahun atau lebih hafalnya juga Qul Hu Falaq Nas, itu saja juga masih geradul-geradul segamanya. Tapi tidak apa, asal diamalkan dan ikhlas. Karena banyak kita temui orang ilmunya sedikit tapi bolonya banyak. Tapi orang yang ilmunya gede tapi enggak punya apa-apa, ya rizkinya masing-masing. Ada di antara teman-teman kita di sini ini ada yang kesukaannya itu zikir, sehingga beliau pun juga, teman-teman alumni ini meningkat derajatnya disebabkan kuatnya zikir beliau. Karena di pondok kita bukan hanya mengajarkan ngaji saja, santri-santri juga diajari untuk berzikir. Bahkan di antara santri-santri itu ada lagi yang lebih aneh lagi itu kebiasaannya, yaitu dukun. Begitu diasah ilmu dukunnya ini, sehingga kayak-kayaknya ludahnya itu menjadi idu geni, gimana? Idu geni itu istilah saja. Pokoknya apa saja yang diidoni, begitu saja langsung terjadi. Nah, loro apa ini? Ini loro panah cuh, gitu aja langsung sembuh gitu ya. Nah, karena ini idu itu juga jangan dikira itu dukun. Oh enggak. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memanggil Sayyidina Ali. Mana Ali? Dicari-cari Ali gak ada, akhirnya ketemu. Dalam keadaan beliau ini matanya sakit, maka sini dekat, idoni matanya cuh gitu aja langsung sembuh seketika. Jadi siapa yang pengen dukun, ini juga ada ijazah ngidoni moto insyaallah. Nah, langsung dari baginda Nabi insyaallah. Dan juga para santri yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dukun-dukun itu bagaimana ya supaya saya bisa jadi dukun yang mandi? Dukun tidak akan bisa mandi kecuali benar-benar dukun itu berhubungan dengan para dukun. Jadi kerjasama dukun, bukan dukun yang hidup ini. Tapi aku mengistilahkan dukun, tapi biar agak lembut, ahli ruqyah gitu aja, nggih. Ben rodok lembut, rodok keren insyaallah ya. Itu dukun masyaallah. Kalau dalam bahasa Malaysia bomo ya enggak. Ya anu aja, ahli ruqyah. Kalau kita hubungkan dengan ahli-ahli ruqyah, yaitu orang-orang soleh sebelum kita, maka semakin kekuatan ruqyah kita pun juga semakin kuat. Karena itu apa?
karena akan jadi mandi itu dengan ora maca Fatihah aku iki, tetapi sing maca Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Nah, langsung beda ini air yang kita tiup dengan niatnya Syekh Abdul Qadir dengan air yang ditiup oleh dengan niatnya Pak Atta. Beda. Kalau Pak Atta niup cuh gitu aja ya langsung bacin gitu saja rasanya. Tapi kalau ini bukan Pak Atta yang niup, tapi yang niup ini adalah Syekh Abdul Qadir. Bus. Nah, meledos ini siapa yang makan dengan sana. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya katakan ini bukan guyon, tapi guyon juga boleh, asal guyonnya juga benar. Inilah yang dinamakan Rabithah. Rabithah itu sebetulnya mudah saja. Jangan sampai kita ini niat amal hanya karena diri kita. Niatlah amal, tapi karena perintah guru kita. Itu pun juga sudah Rabithah. Niatlah amal, karena apa? Karena ya amal ini bukan saya, tapi ini adalah guru saya. Itu juga bagian dari Rabithah. Saya itu ingat ayah saya Kiai Mahmud, dia itu bercerita. Aku di KI kita ditekoni, ditanya oleh guruku, yaitu Mbah Kerten, jadi Mbah Kiai Ghazali, Mbah Kiai Imam Ghazali. Itu gurunya ayah saya. Nah akhirnya ayah saya dijadikan menantu oleh gurunya itu. Jadikan dapat cucunya, jadi cucu gurunya. Beliau ini berkata, wahai Mahmud, itu mbah saya itu, Mbah Imam Ghazali kalau manggil ayah saya itu mulai dulu tuh Yi, begitu. Nggak tahu ayah saya itu mulai kecil panggilannya Yi. Yi itu nanti kalau kamu sudah disembah manusia, lah terus bagaimana hatimu? Kalau sudah disembah manusia, bagaimana hatimu? Maka ayah saya itu pinter jawabnya. Kalaupun ada orang yang menyembah saya, maka bukan saya yang disembah adalah ilmu guru saya, katanya. Nah, kaget itu Mbah Kerten itu, Mbah Kiai Imam Ghazali itu kaget. Loh, kok pinter men kowe jawab? Lah nek ngono kuwi mondo saumur le kowe. Nah, maka ayah saya itu enggak paham. Kiai Mahmud ini enggak paham. Apa orang kok suruh mondok seumur? Lah apa gak rabi yo piye? Dipikir terus. Maka sampai akhirnya beliau ini Kiai Mahmud bisa membuat pondok, bisa banyak punya santri, baru paham. Inilah yang dikatakan oleh guru saya Mbah Imam Ghazali. Orang itu yang nggak bisa mondok seumur kecuali punya pondok sendiri. Nah, ini maksudnya itu. Jadi Rabithah itu penting. Kalau kita merasakan bahwa banyaknya datangnya santri kepada kita, itu bukan datangi kita, tetapi mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu apa toh? Wong kita itu ya wong ingah-ingih gak patek kanggo aslinya itu. Ya. Kita itu orang biasa. Tetapi kalau kita rabithahkan, mereka datang ke sini hanya datang untuk mengambil ilmunya baginda Nabi. Mereka datang untuk mengambil warisan dari baginda Nabi. Terus kita ini hanya orang khidmatannya baginda Nabi. Masya Allah. Maka santri akan gerudukan untuk datang mengambil ilmu itu. Nah, tapi kalau kita merasakan ini aku, ilmuku banyak, ora kanggo iki. Nah, ora kanggo. Mereka datang ke sini hanya untuk mengambil ilmu guru-guruku orang-orang yang soleh. Maka akhirnya kalau datang kepada aku, nanti akhirnya malah mental itu santri-santri. Tapi datang kepada guruku, datang kepada baginda Nabi, maka mereka akan datang terus dan akan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Yang kita ini hanyalah orang khidmatannya baginda Nabi saja. Itu dirasakan betul. Ini barang Rabithah itu perkara yang sangat penting. Rabithah ini juga akan menjaga kita dari seluruh perbuatan-perbuatan tercela. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau ini ada di satu kerajaan, istananya Aziz Misr, yaitu bangsawan Misr. Maka beliau ini, wong awalnya itu dijadikan anaknya, mbok gede kok digoda dewe, gitu. Sama istrinya Aziz Misr ini. Setelah gede, kelihatan ganteng, langsung hai talak katanya. Nah, mari ikut sini katanya. Allahu Akbar. Bagaimana ini? Ya, dada kita tentu saja kalau kita mesti rodok, nyerontal segitu saja. Tidak.
Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Kapan itu hilangnya keburukan dan kekotoran? Apa itu fahsya? Itu kotor yang sifatnya bangsa ngono-ngono kuwi lho, ngene iki sine fahsya. Wah, bangsa ngoten-ngoten niku. Kula mboten wani muni ngoten niki. Nah. Fuhsh. Hilang seketika. Dari mana itu? Diceritakan di sebagian kitab tafsir bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini walaupun jauh dengan gurunya, yaitu ayahnya sendiri Nabiullah Ya'qub alaihissalam, tapi hatinya itu selalu dekat. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Bila mana Nabi Yusuf tidak melihat burhannya, dalilnya Tuhannya, yaitu wajahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, Rabithah. Nah, inilah Rabithah. Maka beliau akan tergiur dengan ajakan rayuan si wanita tadi itu. Maka Rabithah itu menjauhkan diri dari setan, dari ajakan-ajakan yang buruk, akan menjauhkan diri. Selagi kita di mana-mana merasa bersama guru kita, bahkan bersama Rasulullah SAW, apakah kita bisa maksiat di depan Rasulullah? Apa kita bisa maksiat di depan guru-guru kita? Tidak. Maka Rabithah itu penting. Kenapa hati saya itu kok gundah? Kenapa hati saya kok sedih? Kenapa amalan tidak meningkat? Hadirkan guru-gurumu supaya mencambuki kamu itu biar meningkat amalannya. Nah, rasakan seperti itu. Ya, Rabithah itu ada dalam hati, bukan ada di HP. Ya. Orang itu kalau di HP bukan Rabithah sebetulnya itu. Habis telepon, nggih monggo dengan kata-kata manis begitu. Tetapi setelah hal itu tutup, halah bletuke kenek tibakno. Ya. Di wong tukang HP itu bletukan berarti itu. Itu perlu dicurigai. Ya. Ada orang punya 2 istri. Ya, SMS Pak Ben itu loh. Empat ya udah kelewatan itu malahan. Itu SMS istri 1, keliru SMS istri yang kedua. Gimana? Ketaran ibunya enggak? Padahal SMS-nya, aku ini yang saya cintai hanya kamu sendiri kok sebetulnya. Yang itu enggak ada apa-apanya sebetulnya. Kamu saja. Nah, keliru. Gimana? Loh, lah kemarin akhirnya apa? SMS-nya nyasar. Ini sih saya ini namanya Zaitunah, bukan namanya apa itu Aisyah. Wah, seperti itu. Lah ini keliru nyasar gini, ternyata kamu selama ini bohongnya sama saya. Nah, ketahuan. Namanya orang itu kalau sudah main dengan HP mesti banyak nipunya itu, insyaallah. Dan juga banyak alasan lagi. Karena adanya HP akhirnya nggak pernah ketemuan. Hanya cukup HP, saya nggak bisa masuk hari ini, ya. Ada apa? Ada kepentingan. Ya. Ngising tuh penting, Pak. Misalnya. Nah. Loh, kalau orang itu nggak bisa berak itu saja, itu orang itu kelenger itu. Kalau orang alasan nggak itu kepentingan, alah ya ngising Pak ini. Nah, ini untuk guru-guru itu loh. Kemudian ini ada satu pelajaran juga selain Rabithah, yaitu menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW, hakikatnya yaitu guru besar dan pembimbing kita di dunia di akhirat nanti, dan orang yang paling sayang kepada kita di dunia dan akhirat. Juga kita ini harus membiasakan diri untuk muraqabah, yaitu merasa di mana-mana selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu ini telah dimasukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di hati-hati para sahabat. Maka hendaknya semua orang Islam itu harus ada Rabithah. Seperti itu muraqabah. Seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Apa saja yang kamu sembunyikan pasti akan diketahui oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merasa di mana-mana itu wah, diawasi Gusti Allah, diawasi Gusti Allah.
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini keliling-keliling di kampung, maka didapati ada satu pembicaraan di satu rumah, seorang wanita dan putrinya. Maka wanita ini berkata kepada putrinya, wahai anakku, itu susu yang akan kita jual, ternyata dia ini penjual susu, hendaknya kita campuri dengan air saja, biar hasilnya itu lebih banyak, batine luwih akeh. Maka putrinya mengatakan, perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Maka ibunya mengatakan, Amirul Mukminin tidak ada dan tidak tahu. Putrinya menjawab, Amirul Mukminin tidak ada dan tidak tahu, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin selalu mengawasi kita. Ini suasana masyarakat di Madinah. Ini orang kecilnya, bukan orang besarnya. Padahal kita ini orang-orang yang sudah gede, ya. Orang-orang besar. Ini orang kecil. Penjual susunya saja itu begitu hebat muraqabahnya. Sehingga ya jelas saja mereka itu kehidupannya jadi bagus sekali. Seluruh masyarakatnya adalah masyarakat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rumahnya seperti pondok-pondok pesantren, bahkan lebih hebat lagi. Alumni-alumni rumahnya menjadi wali-walinya Allah, pejuang-pejuang yang menyebar ke seluruh dunia. Ini yang kita kehendaki. Jadi nyapa to kita iki dakwah iki arep gawe Madinah, Pak. Jadi kalau kita ini tadi banyak sekali kita bicara dakwah, ini maksudnya apa? Mau membuat Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita akan membuat Madinah seperti Madinah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membuat satu masyarakat seperti masyarakatnya baginda Nabi. Masyarakat yang semuanya walinya Allah. Masyarakat yang semua adalah pejuang-pejuang agama yang menyebar kemana-mana menyampaikan agama. Itu masyarakat seperti itu yang kita kehendaki. Lah hasilnya apa? Hasilnya adalah kemuliaan di depannya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalaupun kita mulia di dunia tetapi tidak mulia di akhirat, paling-paling ketika kita mati itu pun kita malah akan diinjek-injek orang juga. Apalagi kalau di sini itu liangnya adalah liang tengah, habis dimasukkan ditutup belabak, diidak-idak karo wong sing nguruki. Nggih, Saudara. Itu kalau ada orang seperti itu dirasakan, ya Allah, orang begitu mulia pun juga akhirnya seperti itu. Mana Raja Pirngon sudah masuk di kuburan. Mana itu Brawijaya sudah masuk, hilang semua. Mana John F. Kennedy kata Pak, itu juga sudah masuk di kuburan. Nah, kehebatan-kehebatan yang ada di dunia ini tidak ada gunanya. Tapi kehebatan di akhirat itulah kehebatan sejati. Maka satu saja yang kita pikirkan, akhirat. Man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahullahu sairal humum. Bila mana kita jadikan fikir kita, kerisauan kita itu hanya untuk akhirat, seluruh masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Samsudin mengatakan bahwa tidak punya tanah, ini gimana. Sebetulnya sudah ada dalam Al-Qur'an supaya kita mendapatkan tanah itu. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kita jadi orang soleh, tanah datang sendiri. Nah, tanah datang sendiri. Kalau ada masalah gimana? Kita ada masalah, maka takwa saja yang kita hadapkan kepada Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Enggak punya duit, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah selesai. Apa masalah kita? Yaitu nanti kalau orang itu enggak bekerja, yang bekerja membanting tulang sampai tulang dibantingin tek habis, itu malah yang paling enggak punya duit. Coba lihat. Mana? Orang yang bekerja sampai membanting tulang, yang nemen tenan itu malah duitnya sedikit. Tapi orang yang duduk di kursi tanda tangan, duitnya kok banyak malahan. Ayo, apakah datangnya duit itu karena saking sregepe kerja atau memang rizki sama Allah? Rizki dari Allah. Ya wong kerja ya ramangan. Masa kowe kalah karo wong edan? Orang gila itu loh, nggak pernah kerja, pokoknya jalan tawakal ala Allah. Itu loh, makan aja dan tambah kuat itu tubuhnya itu. Dan yang aneh, umurnya panjang.
Nggih mboten? Jadi orang itu kalau tawakal itu umurnya malah dawa. Tapi uangnya nek gua ya ini obat apa? Ini obat ini. Masya Allah. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah enggak? Jangan risaukan, satu saja yang dirisaukan, bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Hubungkan hati kita dengan guru-guru kita, hubungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Jadi